Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa rahimakumullah, dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Itulah pembahasan kita kali ini sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang kekuatan atau peranan ruhiyah dalam kehidupan pribadi seorang muslim. Bahwasanya setiap seseorang menyatakan dirinya telah berislam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita dengan berbagai persoalan yang intinya adalah untuk membuktikan komitmen kita terhadap pengakuan kita, yaitu beriman kepadanya. Tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Bukankah setiap produk atau barang yang akan dijual kepada masyarakat luas tentu harus diuji kualitas barang tersebut dan di mana letak keunggulan dan keistimewaannya. Demikian pula dengan keimanan kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan akan memberikan balasan yang lebih baik tergantung kepada kualitas imannya. Begitulah sunatullah yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Mereka beriman dan berislam dengan penuh ujian yang setiap saat datang dari pembenci-pembencinya. Di antaranya yaitu ejekan, seperti yang telah kita paparkan pada pembahasan terdahulu, dan kemudian juga ujian berupa fitnah. Dan untuk selanjutnya, ujian dan tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang menegakkan kebenaran yaitu al-Islam kapan dan di mana saja, yaitu gangguan fisik. Para penentang dakwah Islam tidak segan-segan melakukan gangguan fisik kepada siapa saja yang menegakkan kebenaran al-Islam. Di suatu kesempatan Rasulullah SAW sedang sholat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba datang Utbah bin Mu'aid membawa kotoran unta. Tanpa segan-segan kotoran tersebut dia lemparkan kepada Rasulullah yang tengah bersujud. Abu Jahal dan kawan-kawannya menyaksikan dengan terbahak-bahak sebagai bentuk penghinaan kepada Rasulullah. Akhirnya Fatimah putrinya datang membersihkan kotoran unta tersebut yang melekat di pakaian ayahandanya. Pada kali yang lain, beliau sholat di Hijr Ismail
tiba-tiba datang Uqbah bin Mu'aid. Melihat beliau baru saja sholat, Uqbah segera melepas sorbannya, kemudian dipilin menjadi sebuah jerat. Sebelum beliau selesai dari sholatnya, segera Uqbah menyergap Rasulullah dari arah belakang dan menjeratkan surbannya ke leher Rasulullah dan menariknya sekuat-kuatnya. Sudah barang tentu Rasulullah tercekik lehernya. Beruntung pada saat yang bersamaan datang Abu Bakar, menyaksikan junjungannya tengah dianiaya oleh Uqbah. Dengan segera Abu Bakar menangkap bahu Uqbah dari belakang lalu membanting tubuh Uqbah hingga terpelanting. Pada saat itu Abu Bakar berkata, "Apakah kamu hendak membunuh seseorang yang berkata bahwa Robku adalah Allah, sedangkan datangnya kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Robmu?" Rasulullah juga telah dianiaya oleh orang-orang dari Bani Saqif ketika beliau menyampaikan dakwahnya ke Bukit Taif, sehingga beliau mengalami luka-luka dan berlumuran darah. Akhirnya berlindung di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah, seraya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan untuk menunjukkan jalan yang lapang. Bukan hanya Rasulullah SAW, siksaan fisik juga diterima oleh sahabat-sahabat beliau, seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, Mus'ab bin Umair, serta sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Ujian dan tantangan lain yang pasti datang kepada para penegak kebenaran, yaitu rayuan duniawi. Tidak dapat dibendung dengan teror fisik untuk meredam gerak dakwah. Kaum musyrikin tidak kehabisan akal. Mereka mengalihkan dengan cara yang halus. Dikirimkan Utbah bin Rabi'ah sebagai delegasi untuk mendekati Rasulullah SAW. Mengingat Utbah adalah seorang yang ramah dan tenang penampilannya, dengan cara-cara yang halus Utbah menawarkan kehormatan, kedudukan, kekayaan kepada Rasulullah SAW, asalkan Muhammad menghentikan tindakannya yang mencela agama nenek moyang mereka. Usaha Utbah sama sekali tidak membuahkan hasil, karena Rasulullah SAW menolak tawaran tersebut. Seraya Rasulullah SAW membacakan surat Fusilat 1-13 di hadapan Utbah, dan Utbah pun begitu mendengar Rasulullah membacakan ayat tersebut, Utbah seketika menutup telinganya dengan kedua tangannya, seolah-olah merasa hendak disambar petir. Segera ia kembali kepada kaumnya dan mengusulkan agar Muhammad dibiarkan saja dan tidak usah diganggu lagi. Gagal oleh Utbah, mereka menginginkan Walid bin Mughirah dan Al-Ash bin Wail untuk menawarkan ulang apa yang pernah ditawarkan oleh Utbah tersebut. Tetapi kali ini pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya mereka menawarkan agar ada toleransi antara mereka dengan Rasulullah dengan apa yang mereka tawarkan. Bagaimana jika Anda menyembah Tuhan-Tuhan kami sehari dan kami menyembah Tuhan-Tuhan Anda sehari secara bergantian? Berkenaan dengan usulan ini pun Rasulullah menolaknya dengan membacakan ayat Al-Kafirun 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kau sembah, dan kamu tak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah.
bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak berhasil melakukan pendekatan langsung dengan Rasulullah, kaum musyrikin mengalihkan strateginya melalui tekanan kepada keluarga yang paling dihormati dan dipercayai oleh Rasulullah, yaitu Abu Thalib pamannya. Mereka mendesak kepada paman Rasul tersebut agar dapat membantu melunakkan hati Muhammad Rasulullah dan menghentikan dakwahnya. Dengan perasaan berat, Abu Thalib menyampaikan juga apa yang diultimatumkan kepadanya oleh pemuka-pemuka Quraisy. Sekalipun kali ini tekanan kepada Rasulullah dilakukan melalui paman yang sangat beliau hormati dan beliau sayangi, tetapi tetap tidak dapat menggeser tekad beliau. Rasul memberikan jawaban kepada Abu Thalib dengan jawaban yang tegas, "Wahai pamanku, demi Allah, sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, tidaklah aku akan meninggalkannya sehingga Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku dibinasakan dalam mengerjakan urusan agama ini." Kemudian ujian berikutnya yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para penegak-penegak kebenaran, yaitu makar pembunuhan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin musyrikin untuk menghentikan jalan dakwah Muhammad Rasulullah. Ternyata tidak membuahkan hasil. Beliau tetap teguh dalam pendirian dan jumlah orang-orang yang mengikuti beliau semakin bertambah banyak saja. Pemimpin-pemimpin musyrikin kehabisan cara menghentikan dakwah Rasulullah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisi jiwa Muhammad. Keputusan untuk membunuh ini merupakan hasil kesepakatan para pemimpin dan pembesar-pembesar Quraisy yang dilakukan di Darun Nadwah. Pada hari yang ditentukan, diutuslah sekelompok pemuda perkasa yang ditunjuk oleh mereka menjadi pasukan untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka datang dengan membawa perlengkapan yang diperlukan. Malam itu Rasulullah SAW tengah mempersiapkan untuk hijrah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersama sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib yang sekaligus juga merupakan keponakannya. Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pengepungan rumah beliau, saat beliau telah dikepung dan pasukan pembunuh menunggu beliau keluar rumah, Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di dalam rumah, tidur di tempat tidur beliau dengan memakai selimut yang biasa beliau kenakan. Sementara Rasulullah segera akan meninggalkan rumah untuk menyusul Abu Bakar As-Siddiq yang akan menyertai beliau dalam perjalanan hijrah tersebut. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat Rasulullah akan keluar rumah, para pemuda pembunuh tersebut semua tertidur dengan pulas. Maka dengan leluasa Rasulullah meninggalkan rumah. Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam perjalanan hijrah ini pula, tatkala kaum atau para pemuda gagal membunuh Muhammad dan beliau juga telah meninggalkan kota Makkah, dibuatlah sayembara kepada seluruh penduduk Mekah yang berisi barang siapa yang berhasil membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Mendengar hadiah yang menggiurkan tersebut, Suraqah tampil mengejar Rasulullah. Ketika berhasil menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar, Suraqah pun mempercepat laju kudanya dengan tombak di tangan yang siap untuk dilemparkan ke arah Rasulullah yang sudah dalam jangkauan tombak. Tiba-tiba kudanya terjatuh. Suraqah bangkit dan kembali memacu kudanya untuk mengejar dan membunuh Rasulullah. Tetapi ketika kuda sudah tiba pada jarak tombak,
sekali lagi kaki kuda terprosok ke dalam pasir dan menyebabkan kudanya terjatuh yang kedua kalinya. Peristiwa ini berulang terjadi hingga 3 kali. Lagi-lagi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Begitulah ujian serta cobaan yang akan dihadapi oleh siapapun yang mempunyai komitmen untuk menegakkan kebenaran, karena hal itu sudah menjadi sunnatullah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fath ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahillati qad khalat min qabl walang tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum atau sunnatullah itu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.